Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Fatimah dengan NIM 226121033 akan menjawab soal UTS. Yang pertama, nomor 1, yaitu tanggapan saya terhadap tuduhan bahwa Islam adalah jiplakan dari agama Yahudi. Sebelumnya perlu diingat bahwa kemiripan ajaran itu bukan berarti menjiplak. Jadi untuk poin pertama, yang A, yaitu proses penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Jadi dalam Islam, Allah tidak merasa letih setelah menciptakan alam semesta. Bukti tersebut terdapat pada Quran Surat Qaf ayat 38. Nah, namun dalam Yahudi, dalam kitab Tauratnya disebutkan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Sedangkan dalam Islam, Allah tidak memerlukan istirahat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Lalu poin kedua, yaitu hari suci dalam sepekan. Jadi Islam mewajibkan hari Jumat sebagai hari istimewa untuk sholat berjamaah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sementara Yahudi menganggap Sabtu sebagai hari istirahat dan larangan bekerja atau sabat. Nah, jadi Islam tidak menjiplak karena harinya itu berbeda. Lalu poin ketiga, terdapat kosakata dari bahasa Ibrani dalam Al-Quran yang mana saya menyanggah pernyataan tersebut karena bahasa Arab dan Ibrani itu berasal dari bahasa rumpun yang sama, seperti halnya bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Dan poin terakhir, yang disebutkan bahwa Nabi belajar dari Yahudi, tapi teori ini tidak didukung oleh bukti sejarah yang valid. Jadi saya menyanggahnya. Lalu kesimpulannya, Islam bukanlah hasil jiplakan Yahudi, melainkan Islam merupakan agama yang datang sebagai penyempurna di ajaran yang sebelumnya. Seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi adanya kesamaan dalam beberapa ajaran menunjukkan kesinambungan wahyu ilahi, bukan bermaksud sebagai bukti penjiplakan. Sekarang pertanyaan nomor 2. Dalam konteks masalah itu, metode dan metodologi dapat diimplementasikan dalam upaya sang suami mendapatkan kelapa muda untuk istrinya. Jadi pada metodologi terdapat norma dan etika, lalu resiko dan keamanan, dan efektivitas dan efisiensi. Yang pertama ada norma dan etika, yaitu yang maksudnya apakah tindakan yang diambil sah secara hukum dan moral. Lalu ada risiko dan keamanan, yang maksudnya apakah cara yang dipilih aman untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada efektivitas dan efisiensi, yang bagaimana cara terbaik yang bisa dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Lalu yang kedua, metode, yang merupakan langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada metode negosiasi, metode barter, metode pencarian alternatif, dan metode teknologi. Yang pertama, metode negosiasi, yaitu meminta izin pada tetangganya yang suaminya minta kelapa itu. Lalu maksudnya metode negosiasi yang meminta izin itu entah ingin menjual, entah ingin membelinya, atau ingin meminta izin untuk memintanya. Jadi lalu yang kedua ada metode barter. Metode barter yaitu menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Terus metode pencarian alternatif, mencari kelapa muda di daerah lain. Jadi suami bisa mencari kelapa muda di daerah lain jika tidak bisa mendapatkan kelapa di tetangga itu. Lalu ada metode teknologi, yang mana jika tidak bisa mendapatkan kelapa muda secara langsung, suami tersebut bisa mencari alternatif lain seperti air kelapa kemasan yang memiliki manfaat yang serupa. Lalu ada soal ketiga, metodologi studi Islam merupakan kajian tentang cara atau metode dalam memahami Islam secara sistematis dan ilmiah. Jadi peta konsep
metodologi studi Islam secara umum yaitu mencakup sumber studi Islam yang terdiri dari Al-Quran, hadis atau sunnah, lalu ada ijma dan qiyas. Yang kedua ada pendekatan dalam studi Islam yang terdiri dari pendekatan normatif teologis, pendekatan historis, pendekatan sosiologis antropologis, dan pendekatan filosofis. Lalu yang ketiga ada metode dalam studi Islam yang terdiri dari metode tafsir, metode hadis, metode fikih, dan metode sejarah. Lalu apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jawabannya adalah iya, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan dalam beberapa aspek karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan prinsip keilmuan. Nah, adapun aspek-aspek yang mendukung Islam bisa dijadikan ilmu pengetahuan, diantaranya yang pertama, Islam memiliki sumber yang jelas dan dapat diverifikasi. Yang kedua, Islam mendorong menggunakan akal dan rasionalitas. Yang ketiga, Islam bersifat sistematis dan terstruktur. Dan yang keempat, Islam berkontribusi pada ilmu pengetahuan modern. Terima kasih.